Assalamualaikum Bolo. Kembali lagi bersama saya di channel Edi Baji. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang penyakit saya. Jadi saya itu sering ketemu orang. Tiap kali ketemu itu pasti bertanya, masih muda kok sudah terkena penyakit kronis, terkena penyakit gagal ginjal. Dulunya minum apa? Pasti kebanyakan orang bertanya pasti dulunya minum apa. Padahal penyakit gagal ginjal itu tidak disebabkan hanya oleh minuman-minuman yang seperti minuman bersoda ataupun minuman penambah stamina dan lain-lain. Tapi juga banyak faktor yang mempengaruhi bisa terjadinya penyakit gagal ginjal. Jadi sedikit berbagi informasi saja untuk bolo-bolo yang belum tahu, untuk yang masih muda terutama, agar menjaga kesehatannya. Jadi penyakit gagal ginjal itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya contoh saja untuk saya disebabkan oleh hipertensi yang menaun, mungkin ya tidak ketahuan karena dulu saya tidak pernah melakukan medical check up. Jadi tiba-tiba drop langsung jadi gagal ginjal kronis. Ketawanya ketika sudah parah baru tahu kalau saya hipertensi. Saya awal-awal itu tensi saya di angka 200 lebih. Gejala yang saya rasakan itu waktu dulu ya, sebelum divonis gagal ginjal itu sering pusing. Salah satunya sering pusing. Saya kira hanya pusing biasa, paling saya hanya minum obat warung. Setelah itu saya buat tidur, besoknya sudah sembuh. Jadi saya tidak mengira kalau saya terkena hipertensi, karena dari keluarga tidak ada yang punya riwayat hipertensi. Jadi tidak pernah tahu kalau saya ada riwayat hipertensi. Dan juga mungkin karena pola makan saya, dulu itu saya sering sekali makan mie instan. Mie instan kan asinnya luar biasa ya, asin banget. Dan saya kalau makan mie instan itu tidak cukup satu, bisa dua dan bisa lebih. Bahkan pernah 1 bulan itu sahur saya pakai mie instan. Ya, cuma mie instan pakai nasi, pakai telur gitu aja. Selama 1 bulan full, bulan puasa itu saya pakai mie instan. Kemudian waktu kerja merantau juga sering lembur malam, jadi tidurnya tidak teratur, makanya tidak terkontrol. Jadi lebih memperburuk keadaannya. Ketika saya pulang dari merantau langsung drop, langsung divonis gagal ginjal. Terus kemudian penyebab berikutnya gagal ginjal itu bisa dari gula darah atau disebut kencing manis biasanya. Dari gula darah ini juga biasanya dari pola makan. Untuk dulur-dulur atau bolo-bolo yang suka makan manis, sebaiknya mulai dikurangi dari sekarang. Karena efeknya itu jangka panjang. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi lama-lama akan merusak pankreas dan menjadi kencing manis. Setelah kencing manis nanti bisa komplikasi ke gagal ginjal juga. Jadi kencing manis itu awalnya, terus kemudian bisa komplikasi ke gagal ginjal. Karena teman-teman saya yang hadir juga ada yang demikian, banyak yang dari kencing manis. Dan kalau kencing manis itu biasanya teman-teman saya yang hadir biasanya matanya juga penglihatannya jadi kabur, dan juga ada juga yang mengalami kebutaan karena kencing manisnya terlalu tinggi atau gula darahnya terlalu tinggi. Kemudian ada juga penyebab gagal ginjal dari batu ginjal. Batu ginjal yang tidak diobati dengan benar dan dibiarkan saja sampai menaun, sampai terjadi infeksi dan peradangan sampai ginjalnya rusak, juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Karena teman sebelah saya yang satu ruangan hadir dengan saya itu penyebabnya adalah batu ginjal. Karena dulu waktu divonis batu ginjal tidak dioperasi, tidak diobati dengan benar, dibiarkan saja, diobati alternatif, pokoknya sembuh, lama-lama malah menjadi gagal ginjal kronis. Jadi bahaya ya, untuk yang punya batu ginjal sebaiknya diobati dengan benar,
dibawa ke dokter, nanti dokter akan menyarankan pengobatan yang terbaik. Kemudian ada juga penyebabnya dari infeksi saluran kemih, itu juga ada. Kemudian ada yang sindrom bawaan lupa namanya, ada juga. Jadi penyebab gagal ginjal itu ada banyak ya. Jadi bukan hanya dari dulu kamu pernah minum apa, sering minum apa, itu enggak. Memang benar minum minuman penambah energi, terus minum minuman bersoda berlebihan itu tidak baik dan bisa merusak ginjal. Tapi tidak semuanya disebabkan oleh minuman tersebut. Tapi untuk dulur-dulur atau bolo-bolo yang masih muda, sebaiknya untuk minuman penambah stamina dan juga minuman bersoda, minuman kaleng, minuman kemasan instan sebaiknya dihindari, karena itu sangat berbahaya. Efeknya adalah jangka panjang, bukan sebentar, tapi efeknya itu lama baru terasa. Jadi untuk teman-teman yang masih sehat atau bolo-bolo yang masih muda, mulai dari sekarang jaga kesehatan kalian, jaga pola makan, jaga pola istirahat, minum air putih juga yang teratur juga penting ya. Dehidrasi juga dapat menyebabkan gagal ginjal. Kurang minum air putih, kurang tidur, aktivitas yang berlebihan itu juga tidak baik. Yang penting air putih itu penting ya. Jadi jangan lupa minum air putih sehari minimal 2 liter, itu yang baik ya. Jika aktivitas kalian lebih berat, bisa lebih dari 2 liter, saya yakin. Saya saja yang gagal ginjal ingin sekali bisa minum banyak. Maksud kalian sehat bisa dikasih nikmat minum banyak, malah ndak mau minum air putih. Jadi untuk bolo-bolo semuanya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan olahraga yang teratur. Sekian dari saya, mungkin sedikit berbagi pengalaman dari saya. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat.